Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza istanabal kabair. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salatul maghrib yang Allah muliakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih sayang kepada kita sehingga masih memberikan kemampuan untuk beranjak dari tempat kita masing-masing menuju masjid dalam rangka untuk tahqiqul ibadah, merealisasikan ibadah yang itu menjadi visi misi utama Allah menciptakan jin dan manusia. Karena Allah menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Karena jin diciptakan terlebih dahulu, maka jin disebut oleh Allah pertama, wal insa baru manusia diciptakan yang kedua. Maka dalam ayat pun Allah menyampaikan yang kedua, illa liya'budun, kecuali jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Alhamdulillah kita sudah bisa ibadah dalam bentuk sholat 5 waktu, dan 5 waktu yang kita lakukan adalah sholat maghrib. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya hingga kiamat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang di depan kami ada 3 buku, 4 yang terakhir catatan kami. Yang pertama kita belajar sisi sejarah tentang Al-Mawahib Alad Dunyah bil Manh Al-Muhammadiyah yang baru-baru ini sedang kita bicarakan tentang bulan Muharram, bulan hijrahnya Rasul. Ya, walaupun sebenarnya hijrah itu bukan di bulan Muharram tapi di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal Rasul hijrah sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga sering disebutkan Muhammad calon Nabi Rasul ini lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, mendapatkan wahyu diangkat menjadi seorang Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, sebagian mengatakan Ramadan. Kemudian Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, dan Rasul pun meninggal setelah haji wada di bulan Rabiul Awal, tanggalnya 12, semuanya di hari Senin. Ini sejarah yang sempat kita baca dari beberapa sumber. Kemudian yang kedua, mengapa yang kita bahas yang akan datang ini urusannya sholat? Karena pasca Rasulullah ke Madinah, maka beberapa proyek yang dilakukan Rasulullah. Yang pertama membangun masjid, yaitu Quba dan Masjid Nabawi. Nah, sekarang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian setelah jadi digunakan 3 hal. Yang pertama untuk urusan sholat, maka yang pertama ini dilakukanlah sebagai tempat sholat untuk Jum'ah, yang sudah berapa kali kami sampaikan, yang disampaikan oleh As'ad bin Zurarah sebagai takmir masjidnya Masjid Nabawi. Beliau melakukan sholat bersama Rasulullah yang saat itu 40 sahabat Nabi yang sudah masuk Islam terlebih dahulu di kota Madinah, plus orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga berkumpullah orang-orang Mekah dengan Madinah
mereka saling ta'aruf, mereka saling punya teman, itu di masjid. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada masalah, dan itu bagian daripada keinginan kita ketika bapak-bapak, ibu-ibu itu kenal teman, kenal saudara, tambah teman itu di masjid. Saya kira teman ngaji lebih bagus daripada teman di luar urusan ngaji. Memang banyak ada teman sekolah, teman ngaji, teman kuliah, teman kerja, teman umroh, teman haji dan sebagainya. Nah, ini jalan yang baik diantaranya teman ngaji itu bertambah sebagaimana Rasul menjadikan pertemanan Mekah Madinah kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, selain urusan sholat, yang kedua urusan ukhuwah yaitu pertemanan, dan yang ketiga masjid digunakan sebagai markazul ilmi dengan didirikannya Darus Suffah, yaitu di Masjid Nabawi. Dibuatkanlah emblek-emblek kanan, emblek kiri sebagai tambahan tempat untuk saudara kita yang dari Mekah ke Madinah belum punya rumah, sehingga untuk sementara waktu ditampung di masjid. Maka dari sisi minusnya, mereka memang belum punya pekerjaan, belum punya rumah, sebagian tidak punya istri karena istrinya memang satu masih belum nikah, atau yang kedua masih tertinggal di Mekah, sehingga mereka untuk sementara waktu di masjid. Tetapi Rasulullah kekosongan, kosong kerja, kosong belum punya kegiatan itu digunakan Nabi untuk mereka menuntut ilmu langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran yang disampaikan Nabi hampir setiap waktu subuh. Itulah Darus Suffah. Oleh sebab itu tidak keliru ketika sekali lagi masjid dijadikan ajang tambahnya teman. Dua, masjid dijadikan ajang untuk urusan ubudiyah yaitu ibadah kepada Allah, khususnya salat. Dan yang ketiga, masjid digunakan untuk urusan masalah-masalah tentang pendidikan. Maka saat itu diawali dengan Darus Suffah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kalau kita runut dari buku sejarah. Lah bagaimana tentang urusan sholat? Sholat tidak bisa kita bahas kecuali kita melewati peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka awalnya sholat Isra Mi'raj itu memberikan gambaran kepada kita ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggal mati dua orang kekasihnya. Yang pertama Abu Thalib sebagai pamannya yang sangat mendampingi Rasul kemana saja berada. Yang dua ditinggalkannya istri beliau yaitu Khadijah. Rasul kesepian, Rasul merasa lemah badannya, capek, pikirannya juga capek, akhirnya sampai mengadu kepada Allah, Allahumma inni dha'fa quwwati, ya Allah sesungguhnya telah melemah kekuatanku. Maka melemah itu kemudian oleh Allah dipanggil dalam bentuk Isra dan Mi'raj. Maka ketika Isra dan Mi'raj dengan ayat yang berbunyi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ayat itu sebagai keterangan bagi kita tentang Rasul diisrakan dan mi'rajkan, dan secara tahun yang 3 tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Maka riwayat tentang sholat yang pertama ketika Isra Mi'raj itu awalnya 50 kali oleh Nabi Musa ketika beliau turun dari Sidratul Muntaha pada langit yang ke-6 ketemu Nabi Musa. Akhirnya diberikan petunjuk oleh Nabi Musa, irji ila rabbika fa inna ummataka la tutiku an dzalik. Kamu balik lagi ke hadapan Allah. 50 kali itu banyak dan gak kuat umatmu. Mintalah kepada Allah takhfif, keringanan. Akhirnya bolak-balik 50 kemudian menjadi 5. Tapi ganjarannya barang siapa yang melakukan 5 itu sama dengan 50, karena satu sholat nilainya 10, satu kebaikan nilainya 10.
Kemudian yang kedua tentang kapan salat itu disyariahkannya setelah Isra Mi'raj. Yang kedua ketika sudah di Madinah, Lailatus Sabi' Asyara min Rabiul Awal. Sebagian sejarah mengatakan malam ke-17 di bulan Rabiul Awal. Yang ketiga selisih pendapat juga As-Sabi' wal Usrun min Rajab, tanggal 27 Rajab. Berarti kaitannya dengan Isra dan Mi'raj. Satu mengatakan pas Isra Mi'raj, yang kedua pas tanggal 17 Rabiul Awal. Kemudian yang ketiga Ramadan, yang ada yang mengatakan Ramadan. Nah, ini tentang perbedaan pendapat. Wa an Aisyah furidatis shalah rak'ataini. Awalnya salat itu walaupun Nabi sudah mendapatkan wahyu untuk melakukan salat 50 menjadi 5, itu baru 2 rakaat. 2 rakaat itu pun hanya 2 kali dalam seminggu. Dalam sehari, 2 kali dalam sehari. Walaupun sebetulnya sudah disampaikan tentang khamsun marrat, 5 kali. Tapi baru 2 kali, itu pun 2 rakaat. Tsumma hajaro, ketika Rasul 2 kali itu dilakukan sebelum hijrah. Jadi 3 tahun Rasul memberikan taklif kepada umat Nabi Muhammad yang dari Mekah untuk menuju ke Madinah, belum jadi satu dengan Ansar. Dalam waktu 3 tahun itu baru 2 rakaat. Kemudian Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, kemudian baru disyariatkannya menjadi 3, kemudian 4, kemudian 2, 3 dan 4. 2 subuh, 3 maghrib, 4 duhur dan asar. Setelah itu sholat yang 2 sebelum hijrah menjadi ketetapan Nabi, tetap dilaksanakan tapi untuk sholat sunnah. Maka sholat sunnah itu masna 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang pertama. Yang kedua, 2 rakaat tetap ada untuk seorang orang yang sedang safar, orang yang dalam bepergian. 2 rakaat itu tetap ada orang-orang yang dalam bepergian. Atau 2 rakaat itu segala macam bentuk salat sunnah, tidak hanya salat sunnah qashar, duhur menjadi 4 menjadi 2, asar menjadi 2, tapi Idul Adha, Idul Fitri 2 rakaat. Salat istisqa, minta hujan 2 rakaat. Salat gerhana matahari, gerhana bulan memang 4 sujud 4 rakaat, tapi sebenarnya 2 rakaat itu. Karena disebut 4 rukuknya tetapi sujudnya tetap 4, maka disebut tetap 2 rakaat. Akhirnya tetap sejarah 2 itu tetap dilakukan oleh umat Rasulullah dan itu hasil dari Rasulullah. Kemudian tentang tadarruj, tentang bertingkat-tingkat. Maka bertingkat-tingkat ini juga ada sahabat namanya Imran bin Husain mengatakan ketika beliau sakit, maka Rasul mengatakan sholli qaiman. Kalau kamu mampu berdiri, salatlah kamu. Walaupun sakit, salat dengan berdiri. Fa ilam tastati, karena kamu sakit dan memang tidak bisa berdiri, maka salatlah kamu dengan duduk. Ketika duduk saja kamu tidak bisa, fasholli ala jambin, maka salatlah kamu dengan berbaring. Inilah adanya tadarud di dalam salat. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa wahyu salat itu Allah panggil langsung ke Sidratil Muntaha, berhadapan dengan Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Ada 4 alasan setidaknya. Yang pertama, li ahamiyatihas shalah. Saking pentingnya urusan salat sebagai silah hubungan antara hamba dengan Allah. Saking pentingnya maka tidak menggunakan perantara. Bahkan saking pentingnya disebut as-salatu imaduddin. Salat itu sebagai tiangnya agama. Faman aqamaha, barang siapa yang menegakkan salat, berarti aqamaddin, telah menegakkan agamanya.
Wa man tarakaha, tapi barang siapa yang meninggalkan salat, berarti sama dengan faqad hadamaddin, telah menghancurkan agama itu. Bahkan saking menghancurkannya, Rasul sampai mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafara. Bahkan yang meninggalkan salat 5 waktu, baik yang pertama 2 rakaat atau setelah di Madinah menjadi 2, 3 dan 4, statusnya adalah kafir. Kalau meninggalkan sholat berarti status kafir, berarti tidak berhak untuk disolati dan tidak berhak untuk mendapatkan doa. Makana linnabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak pantas seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang musyrik walaupun itu masih saudara dekat. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang nembe kewala panjenengan kula nindakaken salat, satu, status panjenengan jelas menjadi muslim yang sesungguhnya menegakkan agama. Satu sudah. Yang kedua, karena kita muslim berhak untuk mendapatkan istighfar dari saudara kita, maka ketika saudara kita minimal imam sholat yang 5 waktu khususnya Jum'ah, mereka senantiasa mendoakan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat. Kita mendapatkan doa muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat, bahkan al ahya minhum wal amwat. Ternyata Bapak Ibu, tolong doa ini sering dibaca, karena kita punya concern, punya care, punya perhatian kepada saudara kita kaum muslimin sedunia, muslimat sedunia, baik yang mati maupun yang hidup. Maka ternyata kita akan mendapatkan doa juga dari seluruh kaum muslimin sedunia. Kita mendoakan mereka, maka mereka pun mendoakan kita. Ini yang kemarin beberapa hari yang lalu kami baca tentang fadilah doa untuk saudara kita muslimin muslimat yang hidup maupun yang mati, khususnya mengapa doa ini sering dibaca ketika ada kematian. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyul hajat, sampai dibaca. Karena ternyata kita akan mendapatkan ganjaran. Yang kedua, selain kita mendapatkan doa dari mereka, yang kedua kita akan mendapatkan ganjaran sebanyak jumlah kaum muslimin muslimat sedunia. Padahal kita ngitungnya berapa? Enggak bisa ngitung muslimin muslimat sedunia berapa. Kita akan mendapatkan ganjaran sejumlah mereka, karena kita telah melakukan kebaikan kepada mereka. Tetapi selagi sebaik-baik doa itu tetap diucapkan usai salat. Kan afdalu dzikri ba'das shalah. Oleh sebab itu, bagaimana kalau kita berdoa terus enggak pernah salat? Ya, satu mustajab juga enggak. Mustajab juga enggak. Yang kedua yang terpenting itu salatnya. Bapak Ibu, yang pertama karena pentingnya salat, maka ini sebagai bentuk pelajaran kagem panjenengan kula. Ketika kita punya urusan penting, jangan didelegasikan. Nek urusan penting jangan didelegasikan. Mila klorin nanti kula matur, ketika panjenengan kula kagungan putra mijil putri arep dilamar cah lanang, nek tenan-tenan kowe seneng karo anakku, bapakmu kon rene. Kan begitu. Ora iso nglamar kok dhewe. Sing ngeterke kancane, iki tenan apa ora? Ya sesuatu yang penting kok sendiri. Maka bapakmu kan ini. Urusan sholat itu penting. Maka Nabi langsung berhadapan dengan Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Yang kedua, wa fadluha, karena keutamaan sholat. Karena keutamaan sholat. Sholat itu utamanya banyak sekali. Apa utamanya sholat? Kita mengambil dari buku fikih tentang sholat. As-salawatul khams. Sholat yang 5 waktu. Duhur ke asar. Asar ke maghrib. Maghrib ke isya. Isya ke subuh. Subuh ke duhur lagi.
wal jum'ah ilal jum'ah, Jum'ah yang satu ke Jum'ah berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, maka sebagai penghapus dosa. Maka kalau kita sholat 5 waktu, dosa-dosa kita hilang semuanya, yaitu dosa-dosa kecil, karena Rasul menambahkan idza istanaba, selama orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Maka selama dosa-dosa besar, syirik kepada Allah, kemudian mencuri, berzina, itu kita tinggalkan, maka dosa-dosa kecil akan terhapus dengan sendirinya dengan kita melakukan sholat yang 5 waktu. Yang kedua, Jum'ah dengan Jum'ah berikutnya, satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya akan hilang. Kemudian Rasul menambahkan, ara'aitum lau anna nahra bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan hal yabqa min daronihi syai'. Bagaimana pendapat kamu kalau ada di depan rumahmu itu ada sungai, kemudian kamu mandi di dalam sungai yang ada di depan rumahmu itu 5 kali dalam sehari? Pertanyaannya, masihkah tersisa kotoran yang menempel pada badanmu? Peng 5 ya. Padahal yang ngangkutan Rasul ketika menyampaikan ini, dan itu menjadi budaya orang Arab saat itu dan sampai hari ini pun juga masih banyak. Orang Arab niku satu, kalau tidak junub ora adus. Yang kedua, kalau enggak ada Jum'ah, kalau enggak Jum'atan rata wadus. Yang ketiga, kalau tidak memandikan jenazah atau mengusung jenazah juga tidak mandi. Maka yang menjadikan mandi mereka itu satu karena junub, yang kedua Jumatan, yang ketiga karena memandikan atau mengusung jenazah. Ketika tidak ada itu, nyaman-nyaman saja enggak mandi. Tetapi Rasul sampai mengatakan, kalau kamu mandi 5 kali, arang-arang adus si ora keringetan. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang nate tindak menika, arang-arang adus mbok ping 3 dina ora adus ora keringetan ora mambu kok. Apalagi kamu mandi 5 kali sehari. Hal yabqa, masihkah menyisakan kotoran yang menempel pada badanmu? Tidak. Maka ternyata sholat yang 5 waktu itu akan dapat menghilangkan dosa kita. Fadzalika mithlus salawatul khams, demikian juga salat yang 5 waktu, yamhullahu bihinna al khataya, Allah menghapus dengan salat 5 waktu itu seluruh kesalahan-kesalahan kamu. Oleh sebab itu Rasulullah ketika sudah di Madinah, yang diperkuat adalah bangun masjid. Ketika masjid sudah jadi, yang diperkuat adalah digunakan untuk salat yang 5 waktu. Usai salat 5 waktu rata-rata digunakan untuk taklim, untuk pengajian, untuk belajar, khususnya untuk ahlus suffah. Nah, kita akan selayang pandang mawon setelah kita ngerti tentang fadilahnya. Kemudian yang kedua, wa azmu ajruha, dan banyaknya ganjaran, wa qimatuha indallah, dan harganya di sisi Allah. Maka surga itu ada 8 pintu. Fil jannati tsamaniyatu abwab, di surga itu ada 8 pintu. Satu pintu di antaranya, faman kana min ahlis shalah du'iya min babis shalah, barang siapa yang ahli dalam salat besok akan dipanggil dari pintu salat. Ini yang kedua, barang siapa yang ahli dalam sedekah dipanggil dari pintu sedekah, dan pintu-pintu yang lain yang kita utamakan itu urusan salat. Maka faman kana min ahlis shalah du'iya ila jannah min babis shalah. Jadi kula panjenengan sami mangke dipanggil dari pintu salat. Bagaimana kalau kita juga salat, kita juga zakat, kita juga puasa? Barang siapa yang puasa akan dipanggil melalui pintu Royan. Barang siapa berhaji akan dipanggil dari pintu haji, babul hajj. Ini tentang pintu-pintu surga. Maka fadilahnya banyak sekali, harganya banyak sekali. Maka at-tadarus fit tasri sudah kami sampaikan di depan,
bahwa ketika disyariatkannya sholat itu melalui tahapan-tahapan. Yang pertama, sholataini fil yaumi walailati, satu harinya hanya 2 kali sholat. Mila niki ngantos sepriki nggih tasih wonten. Piyayi niku sholate mung ping pindho. Subuh karo maghriban. Berarti niki kata-kata nggak. Itu di awal dulu, sekarang sudah terhapus syariah itu. Syariah itu sudah terhapus. Bahkan yang kedua tidak hanya 2 kali, seminggu bisa nek Jumatan ben kita wong Islam. Ya, ben kita wong Islam akhirnya metu dari rumah untuk melakukan sholat Jumat. So nek aku mati kan didongani. So nek mati kan aku disolati. Hanya sekedar itu. Maka sekali lagi itu sudah dihapus. Kemudian setelah itu fazdadu ada rakaatiha, setelah 2 kali sehari itu pun hanya 2 rakaat. Kemudian ditambah setahap demi setahap, yang ditambah adalah jumlah rakaatnya. Kemudian setelah itu baru jumlah sehari semalam jadi 5 kali. Untuk itu selayang pandang mungkin hanya 10 menit akan kami sampaikan tentang sholat. Semoga Allah memberikan kekuatan kita melakukan sholat, karena sekali lagi Rasul pasca berangkat ke Madinah setelah hijrah itu yang diperkuat adalah sholatnya. Ketika urusan sholat sudah beres, maka yang lainnya akan menjadi beres. Satu, tentang sholat yang 5 waktu sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua tentang takjil sholat, yaitu mendahulukan waktunya. Rasulullah pernah menyebutkan bahwa barang siapa yang sholat al-waktu al-awwal minas sholat ridwanullah, barang siapa yang sholat di awal waktu pasti mendapatkan keridhaan dari Allah. Wal waktul akhir, tetapi barang siapa tetap melakukan sholat walaupun waktunya hampir berakhir, afullah, tetap mendapatkan maaf dari Allah, dosa-dosa kecil terhapus. Maka dosa kecil terhapus itu walaupun hanya dengan sholat tapi terlambat. Terlambat sholat saja, dosa-dosa kita terhapus. Apalagi ketika di awal. Keridhaan Allah tentang surga, silahkan Anda masuk surga apapun yang ada kamu nikmati. Ini tentang mengawali sholat jauh lebih bagus daripada mengakhirkan waktu sholat. Kemudian dari catatan yang perlu kami sampaikan ulang adalah ya ibna Adam tafarragh li ibadati amla'u sadraka ghina wa asudda faqraka wa illa taf'al mala'tu sadraka sughlan walam asudda faqraka. Hai anak Adam, hai manusia, tafarragh li ibadati, luangkanlah waktu untuk ibadah. Ternyata ibadah niku nek tidak diluangkan orang mungkin kelakon. Mesti sibuk ngurusi anak, ngurusi bojo, ngurusi pekerjaan. Ya enggak rampung-rampung. Memang betul-betul harus diluangkan waktunya untuk ibadah. Allah sampai mengatakan, kalau kamu mau meluangkan waktumu, misalnya sholat berarti meluangkan waktu. Kalau itu zakat, luangkanlah uangmu, hartamu. Kalau itu puasa, luangkanlah waktumu, sebagian waktu dari 12 untuk berpuasa. Kalau haji, walillahi 'alan nasi hijjul bait, luangkanlah sebagian hartamu, luangkanlah sebagian kesehatanmu, luangkanlah setiap hari berjadi satu dengan anak, istri dan cucu-cucu. Sekarang kamu berangkat haji, mungkin bisa dengan istri kalau yang mampu, yang tidak mungkin sendiri. Syukur mampu dengan istri, syukur mampu dengan anak, syukur mampu dengan cucu. Seandainya tidak, luangkanlah waktu untuk menunaikan ibadah haji. Ketika kamu sudah meluangkan waktu untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, amla'u sadraka ghina, aku isi dadamu dengan kekayaan. Dan di dalam keterangan lain, tidak hanya dada yang Allah berikan kekayaan. Dengan ibadah Allah akan mempermudah mencari maisha, mencari kehidupan, karena bisa ngatur waktu. Wa asudda faqraka,
dan aku tipiskan, aku ciutkan, aku tutup kemiskinanmu. Aku berikan kekayaan kepada kamu dan aku tutup tutup tentang kemiskinanmu. Tapi kalau kamu tidak pernah meluangkan ibadahmu, malaktu sodroka, akan aku isi dadamu dengan banyak kesibukan. Iki urung rampung wis dhuwur meneh, iki urung rampung wis asar meneh, iki urung rampung wis maghrib meneh. Ya Allah, wis seminggu. Nggih Pak, niku ternyata urusannya perasaan kalian urusan niku otak sama hati, sama ya perasaan. Ya Allah wis minem meneh, ya menen. Ya Allah iki tanggal 1 arep bayar sekolah ra didit meneh lho. Enggak habis rampungnya, enggak habis-habis Bapak. Tetapi kalau kita ibadah pasti jadwal apapun, skedul kita apapun lebih terawat daripada orang yang tidak pernah menjaga waktu sholat, orang yang tidak pernah menjaga tentang berapa yang harus kita sedekahkan, orang yang tidak pernah menjaga tentang urusan puasa kita. Dulu ketika menjelang puasa kita sampaikan, tolong pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan keluar dari rumah dikerjakan di bulan Rajab atau Sya'ban. Jangan wirawiri mundar-mandir dalam negeri luar negeri ketika Ramadan. Karena kalau kita melakukan puasa Ramadan sering pergi, akhirnya kita safar. Kalau sudah safar, akhirnya kita punya alasan. Karena puasa ya apa-apa. Kan nanti aku posone bar bodo. Puasa Ramadan di luar Ramadan itu berbeda fadilahnya. Puasa Ramadan ya di bulan Ramadan sebaiknya begitu, walaupun boleh dikodok di luar Ramadan. Maka Allah mengatakan, Allah berjanji, barang siapa yang meluangkan waktunya untuk ibadah kepadaku, akan aku isi dengan kekayaan dan aku tutup dengan kemiskinan. Tapi barang siapa yang tidak bisa meluangkan waktunya untuk ibadah, aku penuhi dadanya dengan kesibukan. Nyuwun ngapunten, sirai gampang mumet, atine gampang kebak, tidak longgar hati. Nek wis atine kebak niku mesti geleme, mesti senenge nesunan. Nesu, kemudian marah-marah, pokoknya marah-marah, ini nih yang mumet. Kok anggere niki mumet, niki dadane sumpek. Niku niku mesti ciri-cirinya satu, ngibadahi ora tertib. Mang, cobi mang niki mangke menjadi PR kami, juga PR panjenengan sedaya. Cobi kalau ibadah tertib insyaallah atine longgar, pikirannya seneng nggih, pikirannya juga longgar, badan kita juga lebih nyaman. Karena Allah berjanji seperti itu. Wa illa taf'al, kalau tidak kamu lakukan, malaktu sodroka suglan, aku jadikan, aku penuhi dadamu dengan segala macam bentuk kesibukan, dan tidak akan aku tutup kemiskinanmu. Tapi wis mumet, dadane sumpek, randedit sisan. Ya karena miskin. Milo kadang-kadang nyuwun ngapunten, orang-orang umum, saya mengatakan umum. Wong isai-isai salat ing waktu tertib, kayak kapan golek duit ya? Kok iso ya Ramadan komplit, apa ora luwe nek awan ya? Kok iso bengi-bengi jam 2 tangi apa ora ngantuk ya? Ya karena memang mereka belum pernah merasakan indahnya salat malam, indahnya sedekah. Napa le? Ora iman-iman ya duit iki sedekah. Ya karena kita punya keyakinan, mana qasat sedaqatun min malin. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Karena kita punya keyakinan salat yang khusyuk itu menyehatkan badan. Ingkang nanti kalau aturaken bisa belajar dari Abu Sangkan. Ada buku khusus namanya salat khusyuk menyehatkan badan, atau tip sehat ala Abu Sangkan dengan tata cara salat. Ada teman namanya Abdul Aziz, dulu ketika almarhum Bapak yang membangun Makarimah sinten? Bapak Tunjung. Bapak Tunjung itu masih sehat walafiat. Beliau itu Abdul Aziz ini murid saya di pesantren ini tebrakan. Habis tebrakan harus operasi di 3 tempat, baik kaki, tangan maupun yang lainnya, yang satu kirangan gitu. Ketika tebrakan kemudian dioperasi pulih, Mas nanti ketika sudah pulih sholatnya kamu sesuai dengan gerakannya.
Kalau sholat ya sejajar dengan telinga. Ketika kamu letakkan tangan ya di atas tangan kanan di atas tangan kiri. Ketika kamu rukuk ya kalau bisa kakinya dulu baru tangan. Walaupun nek pun sepuh beda nggih, tangan sik lagi dengkul. Tapi sebetulnya paling bagus itu dengkul dulu baru tangan. Setelah itu nanti tahiyat kamu yang betul. Ternyata dengan gerakan sholat yang betul itu akan mengembalikan tulang berada di tempatnya masing-masing. Yang ngomong Bapak Tunjung, dokter Tunjung setelah mengoperasi pasiennya. Apa kita nggak percaya kepada dokter Tunjung? Beliau ahli tulang yang telah mengoperasi dan ternyata betul. Sekarang Masya Allah sehat walafiat karena dulu memang sudah dioperasi, dilakukan apa yang disampaikan dokter Tunjung. Saya melakukan sholat sesuai dengan gerakan yang dianjurkan Rasulullah, akhirnya tulang belakangku kembali semula menjadi seperti posisi semula, artinya seperti sebelum dioperasi. Maka Bapak Ibu, luangkan waktu untuk ibadah. Allah berjanji akan aku penuhi hatimu dengan ketenangan, dengan kekayaan. Tetapi ketika tidak pernah meluangkan waktu untuk ibadah, apapun bentuknya ibadah, pasti merasa sibuk. Wis mumet sirahe, wis atine, napa nggih? Sumpek randidit sisan. Karena Allah mengatakan akan aku berikan kekayaan. Ini tentang hadis dari Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah yang kami nukil dari buku Wasaya Ar-Rasul, Sahih Wasaya Rasul, tentang hadis ini sahih, wasiat-wasiat Rasulullah SAW, halaman ke-36. Ya ibna Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa sudda faqraka wa ila taf'al mala'tu sadraka suglan walam asudda faqrak. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Imam Ahmad bin Hambal. Demikian mungkin Bapak Ibu, ini masih waktu 5 menit. Sebagai kesimpulan, intinya satu, Rasul untuk berangkat ke Madinah tidak langsung berangkat, tapi ada background yang membelakangi beliau, yaitu ditinggal meninggal istri dan Abu Thalib. Maka Rasul itu gundah gulana, orang yang jadi tumpuannya meninggal, akhirnya mengadu kepada Allah. Berarti yang kedua, menawi panjenengan kula kagungan masalah-masalah kehidupan, tentang kerjaan, tentang urusan rumah tangga, mengadu kepada Allah. Aduannya Rasul, Allahumma inna dha'fa quwwati, ya Allah sesungguhnya telah melemah seluruh kekuatanku. Berarti menjadi tumbuhan. Jadi monggo yang pertama ini kita berdoa ketika kita sedang punya masalah. Nah kemudian ya sudah, karena kalau begitu biar ketemu saya langsung, tidak usah lewat orang lain. Kemudian di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, waktunya malam hari bukan siang hari. Maka subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, waktu didapatkannya wahyu itu malam hari, maka sholat paling nyaman itu bengi. Mengapa? Ora keganggu anak putu, ora keganggu kerjaan, paling yang ganggu panjenengan kula mau ngantuk. Nggih. Engkang asring nedak kau salat dalu, ya Allah, salat dalu itu paling nikmat di antara sekian salat yang ada, tidak pernah terganggu siapapun. Bahkan nyuwun ngapunten nggih, kita salat Allahu Akbar, paling sing ganggu tangan kanan kiri. Tidak apa-apa. Biar mereka sedang ngorok tidur nyenyak, kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita menyibukkan diri dengan Allah. Yang kedua, ini tentang malam. Yang kedua, urusan penting jangan didelegasikan. Kalau urusan penting harus langsung berbicara, jangan lewat orang lain. Maka Allah memanggil Nabi Muhammad karena urusan penting, urusan sholat, maka dipanggil tanpa melalui perantara Jibril alaihissalam. Wonten mboten nggih sing ngaji ning utusan. Mas, ngapunten nggih kula ora mangkat ngaji, diwakili anak kula.
Sing pinter ya anake mangke. Ustaz, ngapunten kula ora salat Jumat, kula wakilke bojo kula. Ora salat Jumat yang diwakilke bojo sisan. Padahal putri itu enggak punya kewajiban salat Jumat. Diwakili. Nggih, apunten kula rasa salat Jumat diwakili bojo kula. Niki mboten kerja sosial, Pak. Masa diganti-gantikan enggak bisa. Niki jadi ibadah urusannya pribadi-pribadi. Kemudian setelah kundur dari Isra Mi'raj, ini sebelum saya sampaikan, yang pertama kali diberitahu tentang perjalanan beliau siapa? Khadijah. Maka sebelum ke Abu Bakar, sebelum sahabat yang lain, yang pertama kali diberitahu adalah Khadijah. Oleh sebab itu Bapak Ibu ingkang sampun kagungan keluarga, suami istri, monggo apapun punya masalah tolong yang diberitahu pertama kali suaminya atau istrinya dulu. Jangan sampai berita napa mulih berita miring wong liya wis ngerti, Bapak Ibu ora ngerti. Napa mulih nyuwun ngapunten ada kasus nggih, pisah ranjang sing ngerti kancane, Bapak Ibu ora ngerti, ternyata wis pisah setahun yang lalu. Kok nganti Bapak Ibu ora ngerti? Lah omahe ra nong cerake Bapak Ibu. Masya ya Allah, ini nyangkitkan Bapak Ibu. Dulu nikah mulai dari nandor, mulai dari ijab ta'aruf sampai ijab, sampai punya wali maturus geden sing ndadekke acara Bapak Ibu, kok pisah ra ngomong-ngomong lho. Insyaallah, maka Khadijah yang diberitahu terlebih dahulu oleh Rasulullah, baru sahabat yang lain. Oleh sebab itu dalam ilmu kemasyarakatan kita sampaikan, apapun yang terjadi pada diri kita, tolong suami atau istri diberitahu dulu, jangan ke orang lain. Umi, aku punya masalah. Apa Mas? Kali ngomong bengi bar salat dalu. Iya, nyaman banget. Jenengan punya masalah disampaikan ke suami atau ke istri, ngandikanipun bibar salat. Umpami wonten ingkang awon, ora mungkin bar salat kok nesu-nesu. Nah, cari waktu bar salat dalu, nembe jenengan mangke gineman kalih garwa istri, suami, sesuatu yang sifatnya penting, baik maupun buruk panjenengan. Tidak mungkin kalau kita dengar berita buruk kemudian suami marah atau istri marah, karena kita kan bersolat malam. Tidak mungkin marah. Makatan mungkin manfaat samantenipun. Bismillah, tetap semangat Bang. Tetap semangat, tetap sholat sebagaimana perintah Nabi, dan luangkan waktu untuk ibadah, karena kalau ibadah itu tidak diluangkan, ora ana waktu, jenenge waktu kok nganggur. Waktu nganggur saat ini mesti kedolanan HP. Berarti kan ada waktu nganggur nih. Katan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.